Alhamdulillah, alhamdulillahi ala jami'i ni'amih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah menganugerahkan kepada kita semuanya segala anugerah yang sangat besar yang tidak mungkin kita menghitungnya. Di antara anugerah tersebut, Allah memberikan kita panjang umur, sehat, iman, Islam, serta memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Yang pada siang hari ini kita beribadah sholat Jumat dengan segala rangkaiannya. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang disebut juga dengan bulan Maulid, yang sebagian besar para ulama menyepakati bahwa di bulan inilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada waktu itu, dan pada bulan ini pula beliau diangkat menjadi rasul, dan pada bulan ini pula beliau dimangkatkan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Pada bulan ini sebagian besar umat Islam berusaha memperingati hari kelahiran beliau dengan segala bentuk peringatan yang intinya adalah menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berterima kasih dan bersyukur bahwa kepada kita dilahirkan dan diutus seorang Rasul yang merupakan pemimpin para Rasul, pemimpin para Nabi, Nabi terakhir, Rasul terakhir, yang menyempurnakan ajaran-ajaran Allah kepada manusia yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum beliau. Rasa syukur ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita turunkan kepada generasi kita setelah kita, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, agar dengan syukur ini anugerah Allah yang telah diberikan tidak dicabut dan bahkan ditambah-tambah oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, peringatan-peringatan Maulid yang diadakan oleh masyarakat, oleh instansi-instansi dengan beragam bentuknya, tetap harus mengacu kepada aturan yang telah diberikan oleh Allah. Semangatnya harus dalam semangat tauhid serta semangat Rasul untuk memperkuat syahadat kita, syahadat tauhid dan syahadat Rasul, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua syahadat ini
tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak bisa dipisah-pisahkan dua syahadat yang menyatu di dalam sebuah rukun Islam. Di antara umat-umat para rasul yang terdahulu, mereka juga memperingati hari kelahiran rasulnya. Akan tetapi semangat mereka bukan menjadikan rasul tersebut menjadi Rasulullah, akan tetapi sebagian besar mengubah bentuk tauhid yang seharusnya para rasul ditempatkan pada posisi Rasulullah. Mereka menempatkan sebagai Tuhan yang harus disembah. Kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, bahwa peringatan Maulid Nabi harus tetap menjadikan Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah, yang boleh disembah, dan menempatkan Rasulullah sebagai utusan Allah, pembawa risalah dari Allah untuk manusia, bukan Rasul yang untuk disembah, bukan Rasul yang kemudian diposisikan sebagai Tuhan. Sehingga peringatan Maulid yang kita adakan tidak boleh berlebihan, tetap ada standarnya. Hadirin yang berbahagia, peringatan-peringatan yang dilakukan beragam sekali. Ada yang banyak-banyak membaca sholawat, ada yang bersedekah, ada yang membaca riwayat-riwayat kisah-kisah kenabian dan kerasulan, mulai dari saat beliau belum dilahirkan, saat beliau dilahirkan, masa kanak-kanak, terus sampai beliau wafat. Akhlak-akhlak beliau diceritakan, yang kesemuanya itu untuk kita teladani. Ada lagi dalam peringatan tersebut dengan menggelar majelis-majelis ilmu. Akan tetapi untuk yang terakhir ini jarang sekali dilakukan dan tidak banyak diminati oleh masyarakat. Untuk yang terakhir ini, marilah kita tanamkan kepada kita, keluarga kita, serta anak-anak kita, bahwa Allah menurunkan kitab-kitab, Allah mengutus para nabi dan para rasul, kesemuanya itu adalah untuk tujuan ilmu, bukan hanya bertujuan untuk dicintai, bukan hanya bertujuan untuk dicerita-ceritakan saja. Para ulama menulis kitab-kitab, mengajarkan kepada anak didik, kepada para santri, kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah nafsul ilmi, menyampaikan ilmu Allah kepada para manusia, kepada masyarakat, yang ilmu tersebut disampaikan oleh Allah melalui para rasulnya. Di antaranya adalah Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kita harus sadar bahwa setiap individu kita diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Yang ibadah tersebut harus mengacu kepada apa yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah untuk kita. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, hai Muhammad, kalau kalian menyatakan cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, beribadah, berbakti kepada Allah,
maka ikutilah aku. Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk menyampaikan kepada kita, sehingga ibadah apapun yang kita lakukan harus mengacu kepada apa yang telah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis-hadis beliau yang terus diceritakan dan disampaikan kepada kita oleh para ulama. Sehingga tidak bisa kita beribadah hanya berbekal pengetahuan kita sendiri, otodidak, mencari sendiri tanpa ada sanad ilmu dari guru-guru yang tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, sebagai sebuah contoh ibadah yang kita lakukan, yang kita tunaikan setiap hari, yang pertama adalah membaca syahadat. Banyak sekali di antara kita yang mungkin karena merasa tidak perlu belajar, membaca syahadatnya ternyata salah. Seharusnya membacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi di antara kita membacanya salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anna yang seharusnya dibaca pendek ternyata dibaca panjang. Hal ini salah, harus diluruskan melalui ilmu. Dan ilmu ini tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mencarinya. Kita harus terus thalabul ilmi, terus mencari ilmu. Sebab mencari ilmu tentang ibadah keseharian kita adalah sebuah kewajiban. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Kanjeng Nabi menyatakan bahwa untuk mencari ilmu tentang ibadah-ibadah kita, agar ibadah kita benar, ibadah kita sah, harus kita cari, merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Apalagi Kanjeng Nabi juga menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wahai kalian para manusia, carilah ilmu ibadah mulai dari sejak bayi sampai kalian meninggal dunia. Hadirin yang berbahagia, contoh yang kedua, ibadah yang selalu kita tunaikan, sholat sehari semalam 5 waktu. Banyak di antara kita yang menunaikan sholat, tetapi sejatinya adalah seperti orang sholat, akan tetapi secara ilmu sholatnya batal. Apa itu? Di antaranya adalah ketika kita rukuk. Ketika kita rukuk, saat kita berdiri untuk rukuk, cukup dengan membungkukkan badan, meletakkan tangan di lutut kita, tumakninah sejenak, kemudian membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca sunnahnya 3 kali. Dan kemudian tidak boleh tangan kita bergerak-gerak, kaki kita melangkah ke sana kemari, tidak boleh. Ketika beranjak dari rukuk untuk i'tidal juga begitu. Cukup mengangkat punggung, disunnahkan untuk angkat tangan setinggi di bawah daun telinga, kemudian diletakkan di depan dada bersedekap. Kalau tidak menghendaki, boleh dilepas menjuntai dan tidak boleh diayun-ayunkan. Sebab dengan mengayunkan tangan, 2 tangan diayunkan yang bukan gerakan sholat, maka kita sudah bergerak 2 kali yang bersamaan.
Apabila lebih dari 2 kali, maka sholat kita pasti batal menurut kajian ilmu. Untuk berangkat sujud, jangan sampai tangan kita memegang-megang, menarik-narik sarung kita, membetulkan posisi baju kita. Cukup langsung turun menuju tempat sujud, tangan dibeber, telapak tangan bagian dalam semuanya menapak di tempat sujud. Lalu dahi kita ditempelkan dan ditekan di tempat sujud yang tidak terhalang kopiah kita. Tumakninah sejenak, dan kemudian disunnahkan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, dan lebih disunnahkan dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu duduk dari sujud pertama dan sujud lagi yang kedua, lalu berdiri untuk melanjutkan rakaat selanjutnya. Ini harus berhati-hati, jangan sampai kita melangkah-langkah, kita memegang-megang. Sebab apabila ada gerakan yang bukan gerakan sholat, gerakan berlebihan, yang lebih dari 2 gerakan yang bersamaan atau bergantian terus menerus, hal ini bisa membatalkan sholat. Sehingga tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah keseharian kita tanpa adanya ilmu yang benar, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Masih banyak lagi ibadah-ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, yang ternyata apabila tanpa ilmu, ibadah tersebut pasti tidak sempurna. Kami menjadi petugas penyuluh agama di KUA di Kota Batu. Setiap hari kami membimbing para calon pengantin untuk menempuh kehidupan berumah tangga, yang diantaranya di sana adalah ada kewajiban mandi jinabat. Dan hampir 100% dari para masyarakat yang hendak melakukan ibadah nikah ternyata masih belum memiliki bekal untuk niat sholat, untuk niat mandi jinabat. Bisa kita bayangkan, sejak para laki-laki sudah memasuki usia akil balik sampai memasuki usia nikah, tentu sudah sekian tahun di dalam usia wajib sholat, tetapi ternyata mandi jinabatnya tidak benar karena tidak mengerti tata caranya, juga tidak mengerti niatnya. Begitu juga dengan para perempuan, calon ibu, calon pendidik anaknya, ternyata mandi haidnya saja tidak bisa, niatnya tidak bisa. Bahkan ada yang sudah tua, sudah menikah yang kesekian kalinya, bahkan sudah memiliki cucu, ketika ditanya tentang niat mandi haid, niat mandi jinabat serta tata caranya, mereka tidak mampu. Hadirin yang berbahagia, semangat kita di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita fokuskan kepada bagaimana kita banyak-banyak mencari ilmu. Sebab dengan mencari ilmu, Allah akan mengangkat derajat kita tinggi-tinggi. Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajat tinggi-tinggi bagi orang-orang yang beriman serta orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadikan orientasi kita di dalam hidup, di dalam bekerja,
di dalam beribadah benar-benar orientasi tersebut berorientasi pada ilmu yang mencukupi. Ada sebuah ungkapan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang kepingin sukses dunianya, ekonominya, karir politiknya, dan keseluruhan untuk urusan dunianya, dia harus berbekal ilmu yang cukup, harus mengantongi ilmu yang cukup. Tidak mungkin dia akan sukses apabila tidak memiliki ilmunya. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan siapapun yang kepingin sukses akhiratnya, jauh dari siksa neraka, mendapatkan ampunan, dimasukkan surganya Allah, yang tentu ibadahnya harus benar, maka fa'alaihi bil ilmi, dia harus memiliki ilmu tentang kesuksesan akhirat tersebut. Bagaimana membaca Al-Qur'annya, harus ada ilmunya. Sholatnya, zakatnya, puasa Ramadannya, ibadah-ibadah sunnahnya harus berbekal ilmu. Sehingga dengan ilmu-ilmu tersebut, maka Allah berkenan menerima ibadah kita, dan layak ibadah kita diberikan pahala sesuai dengan janji-janji Allah. Kalau kita mengubah makan, kita memasukkan kartu ATM kita ke dalam mesin ATM, ternyata kita tidak memiliki ilmu tentang angka-angka PIN yang harus kita masukkan, apakah kita sukses untuk menarik dana di situ? Pasti tidak sukses, meskipun itu adalah dana kita sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله.